Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di acara Zoom ini, kami boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tahu semua itu karena Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu semua yang hadir di acara Zoom ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, ampuni Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berdaya, kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh roh jiwa tubuh kami. Roh jiwa tubuh anak-anak-Mu semua yang ada di acara Zoom ini Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang ikat dengan tali kasih yang daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang naungi Tuhan dengan kuasa api Roh Kudus-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Jauhkan dari segala virus COVID-19 Tuhan. Ialah main jauhkan dari roh kematian Tuhan. Ialah mainas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah mainas ini karena mainaskan. Penyertaan-Mu ada dalam hidup anak-anak-Mu dan keluarganya Tuhan. Naungan-Mu ada Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Ialah mainas ini karena mainaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ialah mainas ini karena mainaskan. Ialah main dan biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua dan boleh membuat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Ialah main di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tetap iya dan amin. Tidak pernah berubah. Ya, dari awal Zoom sampai Zoom yang ke-6, saya selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan apa yang akan terjadi ya dalam masa akhir zaman ini. Hari ini saya mau bagikan buat saudara karena Tuhan mau saudara mengerti. Saudara kan paling senang kalau didoain, ya toh? Dapat pesan-pesan Tuhan itu senang, apalagi kalau pesan Tuhannya bagus. Diberkati, ditolong Tuhan, diselesaikan, doanya dijawab Tuhan. Senang saudara. Ya, dapat jodoh, senang saudara. Luar biasa. Ya, kabeh senang. Tapi ya memang firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi Tuhan mau kita enggak cuma nunggu. Ketika kita nunggu 10 tahun, 20 tahun, tidak ada terjadi apa-apa. Tapi Tuhan mau kita bangun, kita bertindak. Kita bangun, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan mulai berjalan, sudah saya sampaikan. Ya kan? Bangun dari keberadaanmu, angkat kedua tanganmu ke atas, serahkan masalah persoalanmu ke dalam tangan Tuhan, dan mulai berjalan dengan iman, bertindak dengan iman, maka mujizat pasti terjadi. Dan janji Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Tapi nek kita nunggu tok, kita ini kepengen diberkati, kepengen soge, terus kita nggak kerja, kita tiap hari berdoa di rumah, ngenteni berkat itu dari langit ceblok-blok, nggak ada saudara, nggak pernah ada kalau kita tidak berusaha. Tapi kita berusaha disertai dengan Tuhan, berkat itu luar biasa. Amin. Hari ini saya mau ngajarin saudara buat mengerti. Ya, kok cilingi nek doa mesti ono pesan Tuhan. Memang saudara senang dengar pesan Tuhan, ya. Tapi itu bukan dari saya, dari Tuhan. Nah, kita mau lihat Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Ya, Kisah 2 ayat 17-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, ini sudah terjadi dan digenapi saat ini. Kenapa? Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gembala, banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan kasih karunia. Bisa dapat mimpi, bisa dapat penglihatan, bisa menyampaikan nubuatan. Ini penggenapan dari Kisah 2 ayat 17 dan 18. Itu tandanya kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Nah, saudara, pesan-pesan Tuhan itu pasti terjadi. Pesan Tuhan itu ada 3. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya, jadi kalau saudara dengar pesan Tuhan, hari ini belum terjadi. Mungkin seminggu, mungkin sebulan terjadi. Ada lagi yang mungkin masih menunggu 10 tahun, baru terjadi. Abraham dengar janji Tuhan akan diberi seorang anak. Nggak langsung terjadi. Abraham menunggu sampai tua. Tapi janji Tuhan itu tetap terjadi. Digenapi walaupun sudah tua, tetap terjadi. Abraham punya anak. Nah, jadi janji Tuhan itu ya dan amin pasti terjadi. Mosok iya? Iya, saudara. Kita lihat Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Supaya saudara ngerti. Nanti dipikir ciling ini ngoceh dewe ya. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Ya, yang sudah dapat boleh baca. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Penglihatan itu, pikirkanlah itu pada loh-loh. Orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu tetapi dia bersegera menuju ke surganya dengan apabila berlambatlah itu dan tidak akan tertangguh. Amin. Saya minta tolong saudara-saudara, teman-teman, itu suaranya di mute ya, Ibu Elan, Ibu Lis Andriani, Ibu Trini Fandi, ya tolong suaranya di mute ya, supaya enggak mengganggu yang lain. Ya, di sini dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya, janji Tuhan itu pasti benar-benar akan terjadi dalam hidup saudara. Mau cepat, mau lama, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Karena itu dari Tuhan. Ya, saudara, Tuhan katakan begini, ketika ada di antara saudara yang saat ini hadir di Zoom ini, ya, ketika ada di antara kalian yang hadir, yang mengasihi aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kemarin sudah saya sampaikan Matius 22 ayat 37, percaya dengan segenap hati, rendah hati, menghargai dan menghormati aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengandalkan aku dalam hidupmu, dan mengiring melayani aku dengan segenap hati untuk kemuliaan aku Tuhan Allahmu, maka aku akan mempercayakan kasih karuniaku dalam hidupnya untuk menjadi alat kemuliaanku, untuk menjadi alat kepanjangan sabdaku, menyampaikan kebenaran firman-Ku dan pesan-pesanku di akhir zaman ini. Sebab kedatanganku sudah tidak lama lagi. Tadi saya menyampaikan pesan Tuhan buat Pak Tirta ya. Pak Tirta Yasa dari Jakarta. Tuhan katakan ketika dia, Pak Tirta ini mau lebih kusuk lagi dengan Tuhan, mau memberikan waktunya, lebih meningkatkan jam-jam doanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau berbicara langsung. Dan Tuhan akan mempercayakan kasih karunia-Nya seperti Tuhan percayakan pada saya. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai saudara semua yang ada di Zoom ini.
Tetapi semua itu tergantung dari hati saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah engkau menghargai, menghormati Dia? Apakah engkau rendah hati di hadapan Dia? Dan apakah engkau mengandalkan Dia dengan segenap hatimu dan memberikan waktumu duduk diam dalam hadirat Tuhan? Bagaimana Tuhan mau ngomong sama kita, Tuhan mau ngobrol sama kita kalau kita nggak punya waktu untuk bercengkerama dengan Dia? Saudara, saya akan saksikan di semua yang hadir ini ada Cik Meyung. Cik Meyung ini saya kenal dia ini orang Taiwan. Ya, saya kenal Cik Meyung itu enggak pernah ketemu muka gini loh, enggak pernah. Ketemunya di Sumiki. Ya, Cik Meyung ini WA saya. Setelah WA kenal, dia telepon saya tiap hari. Tiap hari telepon, enggak pernah berhenti, saudara. Ya, pertama kenal itu tiap hari Senin sampai Sabtu. Minggu tok libur soalnya nang gereja. Ya, tiap hari telepon, tiap hari cerita, tiap hari doa. Setiap ketemu mari ngobrol, pokoknya doa. Saudara, karena setiap hari bertemu, setiap hari ngomong, itu transfer. Cik Meyung itu bisa dapat penglihatan. Dia bilang, Ibu, saya lihat pelangi. Lalu dia bilang, Ibu, saya lihat terang. Saya lihat gunung. Saya lihat Tuhan Yesus. Saudara, ibu ini bisa dipakai. Kenapa? Karena hatinya rindu. Dia terus datang sama Tuhan. Loh, saya enggak pernah ketemu sama dia kok. Nah, lama-lama sudah kenal, sekarang baru rodok 2-3 hari telepon. Dulu tiap hari telepon. Sekarang bisa ketemu Dek Sung, saudara ya. Kalau enggak teleponnya pagi, enggak nyambung, bisa sore, bisa malam. Pokoknya ketemu, saudara. Ya. Sama seperti si Lani ini. Ada yang namanya Wong Kitlan itu di sini ya, yang ngomong jadi anak angkat saya. Anak angkat saya umur 53 loh, saudara. Bayang no, sak piro tuwekku iki ya. Nah, ini anak angkat saya ini tiap hari luar biasa. Teleponnya medeni. Sehari iso 10 kali, 20 kali. Lek gak mbok jawab, gak berhenti teleponnya, saudara. Telepon terus. Ya. Sampai tak marahi kadang-kadang, nggak ngerti wong tidur, saudara. Jam 5 isuk saat ini dhek wis telepon aku. Lu aku ini tidurnya jam 3, jam 5 ditelepon. Lah yo, pusing. Dia enak bangun jam 5 langsung telepon saya. Terus gitu, saudara. Ya. Setiap hari telepon. Lah ini enggak pernah absen. Absennya itu lah isa sehari telepon sekali itu. Tapi yang paling pasti itu pasti 10 kali, 20 kali, ya. Tapi saudara, ketika dia rajin telepon, ketokane ngomong, ketokane minta doa, dia dipakai Tuhan dalam mimpi. Dia sudah bermimpi. Tuhan perlihatkan begini, perlihatkan begitu. Nah, inilah janji Tuhan yang digenapi. Terjadi, benar-benar terjadi di akhir zaman ini. Kenapa Tuhan percayakan kasih karunia-Nya? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan Tuhan itu mau pakai saudara semua. Kalau kita dikasih pesan Tuhan itu enak loh, saudara. Ya, kita yang tidak tahu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu Maha tahu, dan Dia yang memberitahu kepada kita. Saudara, kita lihat lagi Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Di sana cerita mengenai Ananias dan Safira. Ya, semua sudah dengar cerita ini. Ananias dan Safira itu jual sebidang tanah. Dan dia itu mau mempersembahkan kepada Petrus, kepada hambanya. Nih, zaman sekarang hamba Tuhan, Bapak Gembala untuk pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan persembahan itu. Tetapi dengan sepengetahuan istrinya, mereka ini kompak, mereka ngomong, kita persembahkan separuh aja. Ya, tapi di hadapan orang, di hadapan manusia, sepertinya itu semua diberikan. Secara manusia, orang lihat ya, kalau ada orang yang nabur buat pekerjaan Tuhan, wih, langsung Ciamik ini orang Ciamik. Ya kan? Oh, langsung dihargai, dihormati. Apalagi nek nabure sak-M. Oh, duduk nek paling muka, paling depan kursi VIP. Ya, itu manusia. Tetapi Petrus ini diurapi Tuhan. Petrus ini ada Roh Kudus. Petrus ini ada hikmat Tuhan, dan dia tahu. Dia katakan kepada Ananias, kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Selagi tanah ini
milikmu. Selagi kamu jual, uangnya juga milikmu. Kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Engkau persembahkan sebagian, tapi seolah-olah sepertinya semuanya. Saudara, ketika Petrus ngomong itu, maka Ananias itu rebah ke lantai, putuslah nyawanya. Tidak lama istrinya datang. Istrinya sama dengan suaminya, bohong. Dan istrinya juga mengalami hal serupa. Saudara, kalau kita disertai Roh Kudus, itu nggak mungkin bisa dibohongi. Saya tidak tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu masa depan hidup saudara, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa kasih tahu. Ingat ya, kalau dari setan, kalau dari dukun, dari peramal, dari orang pintar, itu mereka bisa melihat masa lalumu. Masa lalumu mereka bisa lihat karena mereka lihat dari rohmu yang ditanyai mereka. Tetapi kalau dari Tuhan, Tuhan bisa melihat masa lalumu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu dari Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya ajarkan ini buat saudara? Supaya saudara itu mengerti. Kita mengerti. Kita enggak cuma dengar-dengar nubuatan terus. Ya, terus mari gitu nanti enggak terjadi. Ya, 1 tahun dinteni, kok enggak terjadi. Wah, itu bojo. Cik Ling-ling iku ngobros iku. Iya toh? Enggak terjadi. Lek sing terjadi, puji Tuhan Cik Ling-ling, puji Tuhan terjadi. Kan gitu. Nah, lek sing enggak terjadi lama-lama, iku bojo iku. Saudara, pesan Tuhan itu bisa dengan waktu yang akan datang kita tidak tahu berapa tahun, tetapi waktunya adalah waktu Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Ya, saya pernah dapat pesan Tuhan. Tuhan perlihatkan itu rumah, jadi rumah seperti gedung kantoran papa saya nih, kantoran papa saya. Itu roboh. Saya waktu itu nggak ngerti. Saya cerita sama adik saya, kok Tuhan perlihatkan kantorannya ini, rumahnya ini roboh. Kenapa ya? Kok diperlihatkan roboh? Berjalan 1 tahun tidak ada apa-apa. 2 tahun tidak ada apa-apa, tetap jalan lancar. 3 tahun tidak ada apa-apa, diberkati. Tapi tidak lama setelah itu, kurang lebih 8 tahun, benar roboh, benar habis. Saudara, Tuhan itu bisa memberitahu, dia tahu yang akan datang. Sebelum terjadi Tuhan sudah kasih tahu. Nah, Tuhan itu cinta. Sebelum roboh, Tuhan sudah bawa saya keluar. Tuhan sudah kasih saya, Tuhan buka jalan sama saya. Ketika itu roboh, saya tidak terimbas. Saya tidak terkena efeknya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Hari ini, janji Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan bisa angkat tangan dan Tuhan bisa menghalau seluruh virus COVID-19 ini keluar dari bumi. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan mau kita semua sepakat, sehati untuk berdoa merendahkan diri untuk supaya Tuhan turun tangan dan menghalau itu COVID. Karena kalau bukan Tuhan tidak bisa. Manusia berusaha tidak bisa, saudara. Hari ini saya dapat WA. Seorang pengusaha sukses, orang Malang, yang diberkati luar biasa, tambang batu bara. Mobilnya itu berapa puluhan. Ferrari, Rolls Royce, semuanya luar biasa, meninggal dunia kena COVID. Waktu dia kena COVID, dibawa ke Jakarta, naik pesawat pribadinya. Istrinya menyusul, naik pesawat pribadinya. Pesawatnya ada 3, saudara. Tapi tidak tertolong. Why? Kita tidak tahu umur kita di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi yang kita tahu, Tuhan katakan, ketika engkau hidup dalam kebenaranku dan kekudusanku, maka aku yang menyertai engkau dan aku akan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan akan meluputkan kita dari COVID.
dari virus COVID, dari roh-roh kematian, kalau kita melekat dan melekat kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ada seorang anak Tuhan, ya, dia ini selalu berdoa sama saya. Dia bilang, saya enggak mau divaksin. Saya enggak mau divaksin, Inovac lah, apalah, saya enggak mau. Yang saya mau itu yang dari dokter siapa itu? Vaksin Nusantara itu. Terawan. Terus dia tuh ngomong, ayo doa tiap hari itu doa dokter Terawan. Supaya tembus, vaksinnya bisa tembus. Saya batin saya ini ngomong, kamu lu balik-balik kok terus, dokter Terawan terus, minta doa nih dokter Terawan. Tapi Tuhan tahu imannya saudara. Dan ketika dia terus beriman, hari ini, dia dapat berita bisa vaksin dokter Terawan. Dia sudah daftar. Dan waktu Tuhan kemarin tunjukkan pada saya, bisa memang bisa jalan. Ada bendera merah putih dan nama Terawan ada di situ. Berarti vaksin ini bisa tembus, saudara. Jadilah seperti imannya dia. Karena dia maunya divaksin. Nah, dan dia juga berdoa karena kakaknya dan kakak iparnya itu terkena COVID. Rasa badannya tuh enggak enak, lalu cek ya, swab PCR. Dia minta doa sama saya. Dia bilang, "Ai, doa ya. Semoga kakak saya enggak ada apa-apa." Saudara, secara manusia saya enggak tahu. Kakaknya itu kena COVID apa enggak ya, saya enggak tahu. Tapi kita berdoa. Waktu kita berdoa, Tuhan bilang, kakakmu selamat. Kakakmu negatif. Dan besoknya hasil swab, malamnya dia telepon, dia bilang, "Ai, betul. Ternyata kakakku enggak apa-apa, negatif." Saudara, Tuhan itu Maha tahu. Roh Kudus itu Maha tahu. Kita enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan berikan pada kita, itu benar. Iya dan amin. Hari ini, pesan Tuhan buat Anda, itu akan terjadi tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Waktunya adalah waktu Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik, yang tepat kepada engkau. Itu Tuhan lebih tahu. Kalau kita belum siap diberkati, tidak mungkin Tuhan berkati kita luar biasa. Tuhan pasti berkati kita cukup. Tapi ketika kita terus rendah hati dan melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan berkati lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara semua di sini. Saya hari ini juga kaget loh ada Pak Daniel Tirtayasa itu masuk. Dia orang Jakarta. Saya ketemu beliau itu waktu sama-sama ke Israel. Ya. Waktu ke Israel, beliau belum sungguh-sungguh. Belum percaya Tuhan. Ya. Tapi ketika beliau dengar pesan-pesan Tuhan, akhirnya beliau mau dibaptis, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung. Dibaptisnya itu dicemplung 3 kali. Saudara, hari ini saya melihat beliau dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini dia bisa khotbah di mana-mana. Dia dipakai Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangin. Kalau beliau bisa dipakai Tuhan luar biasa, saudara juga bisa. Yang Tuhan mau adalah hatimu, kesediaanmu. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai. Tuhan akan percayakan kasih karunia-Nya kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Tuhan tidak akan pernah pakai orang yang sombong. Karena ngeminteri Tuhan. Wes gak mungkin. Tapi kalau kita rendah hati, ya Tuhan. Tuhan kasih. Dan kalau Tuhan sudah kasih, biarlah kita tetap rendah hati. Kita tetap mengiring dan melayani Dia dengan segenap hati. Karena Tuhan itu tahu motivasi yang ada di dalam hati kita. Motivasi kita itu melayani Tuhan apa? Motivasinya duit, motivasinya kedudukan, motivasinya ingin terkenal, Tuhan tahu. Nah, manusia tidak tahu motivasimu, tapi Tuhan tahu. Begitu juga ketika engkau menabur, ketika engkau memberikan kepada Tuhan, Tuhan itu lihat hatimu. Ya, di sini ada yang namanya Wong Kitlan. Mana Wong Kitlan? Dari tadi awal dia sudah masuk itu.
Dia bilang sama saya dia mau bersaksi. Mana Wong Kitlan? Wah, lari mungkin orangnya. Wong Kitlan mana Wong Kitlan? Katanya mau bersaksi. Boleh bersaksi sebentar ya, mic-nya dibuka. Ya. Ini saudara, yang teleponnya sehari bisa 10 kali, 20 kali saudara ya. Silakan, ayo. Shalom, shalom semuanya. Selamat sore. Saya mau nyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya ini berdoa. Kalau berdoa itu jam 3 ya. Jam 3 itu sampai 1 jam lebih. Terus saya ini doa ya, doa hamba-hamba Tuhan, doa gereja, doa PD, doa semua pokoknya ya. Terakhir itu saya. Terus saya itu minta, Tuhan, saya ini kasih karunia Tuhan. Aku kepingin Tuhan. Nggak tahu ya apa, saudara. Saya dikasih sama Tuhan mimpi sama itu diketokno kayak penglihatan gitu loh. Nah, saya ini gini loh. Saya berapa hari yang lalu sudah ada 2 minggu lebih. Saya ini doa jam 3. Kok saya ini diketokno rumah besar. Ya, rumah besar loh ya. Kok ada opa-oma. Ini apa ini opa-oma? Aku enggak tahu. Ternyata sing ke satu tuh diketokno opa-oma enggak jelas. Sing kedua dikasih mimpi lagi. Bener gitu ya ketok opa-oma lagi. Loh, ada kursi roda. Ada sing bawa tongkat. Wah, gini ini panti jompo ini. Panti jompo ini sudah panti jompo. Terus terang ini panti jompo wes. Nah, mari gitu Tuhan itu baik. Terus mari gitu saya doa, terus mari gitu tahu saudara pantinya itu besar. Lebih dari besar yang di Surabaya. Jalan mana? Panti Surya. Oh, lebih besar. Terus mari gitu besok itu saya telepon sama Mami ya. Saya panggil Bu Linding Mami ya. Mami, saya tadi malam jam 3 itu dilihat rumah besar gini. Terus kata Mami, loh aku iya padahal saya sama Mami saya enggak janjian loh ya. Mimpi itu enggak janjian loh ya. Mami dinubuatno sama Tuhan, dia dikasih Tuhan itu tanah. Nah, Mami tanah. Kalau saya diperlihatkan rumah. Nah, terus Mami ngomong saya dinubuatno sama Tuhan tanahnya 3 hektar. Nah, kalau saya enggak nih, saya tempat sudah jadi rumah. Terus gitu, terus dia ngomong sebetulnya saya ini hati saya tergerak buka panti asuhan anak. Ternyata Tuhan bukan pikirannya Tuhan bukan gitu, bukan panti anak, panti jompo. Nah, panti jompo lah. Kalau Tuhan, makanya Mami sama saya kan enggak janjian. Kok iso podo. Nah ini loh. Nah mari gitu. Terus ya Pak. Terus mari gitu Mami doa kamulan. Siapa tahu nanti aku terjadi panti, buka panti kamu tak bawa. Durung ini. Nah mari gitu. Terus itu ya, itu ke satu mujizatnya saya. Yang kedua, ya ini sebelum Sinca, ya saya itu didatangi orang 3 laki-laki. Ya, saya enggak tahu, saya cepat itu di dalam. Terus kok ada permisi, itu saya siapa permisi? Ada apa kok mau cari siapa? Paci sendiri ya? Oh iya, terus saya masukkan. Mari masukkan, disuruh duduk enggak mau. Kok berdiri? Ya wes. Mari gitu tahu, keluar dari kantong itu, tahu. Keluar dari kantong itu sakunya. Terus kok ada amplopnya merah tuh dawa. Aduh, iki paling angpo sudah angpo jelas angpo. Terus mari gitu dia kasih kalender yang dodok itu. Ci, ini ya diterima amplopnya. Loh saya enggak mau. Nah, terus saya enggak mau, terus saya pergi ke dalam. Saya ke dalam. Saya bawa HP. Nih. Ini ada orang 3 nih, gini. Datang nih apa nih? Amplopnya terimaan kata Blinding ya wes saya terima terus kamsya ya kok terus saya difoto lu kok saya enggak mau difoto kok
kenapa kok dipoto? Iya, Ci, ini buat arsip, nanti saya lapor ke kantor. Oh ya, Papa. Saya dipoto, tahu saudara, dia pulang, saya tak buka. Amplopnya itu saudara, berapa? Ya lumayan saudara. Nek bagi saya lumayan ya. Soalnya saya kan sudah ada orang tua. Saya hidup sendiri. Ya, bagi saya ya lumayan deh, pokoknya lumayan. Saya enggak sebutkan nilainya ya. Terus mari gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapat doa lagi. Kok siang-siang tuh, enggak salah jam berapa, ada becak, tukang becak, dok pintu saya. Saya kira siapa ki tukang becak? Pak, mau cari siapa, Pak? Cari Caci. Namanya Kiki Lami ada. Ya saya sendiri, Pak. Loh, ini dikasih sama bos saya. Loh iya, bosnya sama namanya siapa? Enggak boleh tahu, Ci. Oke, saya disuruh anterno. Tahu saudara, dikasih apa? Beras, gula, kecap, pokoknya bahan sembako ya. Sudah ada jajan-jajan pasar itu banyak. Kalau ditaruh di ngone parcel loh, parcel seperti keranjang. Terus gitu. Sudah itu apa kuenya sudah tak taruh piring. Lah kok di bawahnya kok gembuk itu apa? Tak pegang saudara. Amplop lagi saudara. Amplop lagi. Mari gitu tak buka. Ya lumayan lagi. Waduh, puji Tuhan, langsung saya dapat 3 itu saya nangis. Langsung tersungkur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anakmu ini enggak bekerja, pengangguran Tuhan, kamu sudah berkati saya. Saya nih nangis sampai jerit-jerit Tuhan. Ya itu, maka memuji saya sebetulnya banyak. Banyak ada 10. Saking ya nanti kemalaman, soalnya Mami kamu doakan satu persatu. Jadi nanti kemalaman Mami ya tidurnya nanti malam. Ya sudah, terima kasih kesaksian saya supaya menjadi berkat untuk saudara ya. Nah, jadi saudara yang ikut Zoom ini harus setia sama Tuhan, harus taat sama Tuhan. Ya dulu saya enggak taat, enggak setia, enggak apa-apa. Pokoknya ya gini, mengalir gini. Loh sekarang kok Tuhan itu jamah saya. Kok aku kok dijamah ya, kok saya kok enggak ya. Nah, terus saya tuh doa. Jadi setiap Mami nek mau pelayanan mau mana, terus saya doa, Tuhan tolong Tuhan Mami saya berkatono gini-gini. Ya, teman, ada mujizatnya Tuhan, saudara. Ada terjadi. Ya ini saya sampai ya apa ya? Sampai secara manusia itu saya gumun ya, kok bisa sampai gini gitu loh. Nah itu loh, makanya aku ya enggak habis pikir saudara. Aku makanya sebetulnya saya ini kesaksian saya banyak kan. Ya memang enggak jamin enggak nututi nanti ya. Ya terima kasih, Tuhan berkati. Ayo Mi, saya kembalikan ke Mami. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, ini Wong Kitlan ini ya, dia walaupun hidupnya sederhana, biasa, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia enggak kerja, saudara. Dia cuma hidup seorang diri, masih kasih makan adiknya yang gila. Ya, adiknya enggak bisa kerja, adiknya itu gila di rumah. Tiap hari enggak pakai baju, dia yang kasih makan. Bayangin enggak kerja, masih beban satu orang adik. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan memberkati dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa dia selalu sering minta doa? Karena ketika dia berdoa sama saya, kalau Tuhan perlihatkan ya, Lan, Tuhan perlihatkan kamu dapat amplopnya dapat sungguhan, saudara. Ya, saya bilang, Lan, Tuhan perlihatkan kamu ada kiriman. Itu sepertinya beras, Lan. Ternyata dia betul dapat. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya iya dan amin, tidak pernah berubah. Saya pertama ketemu dia, itu berapa tahun yang lalu ya? Si Ayu.
Seumure 40, 45 be. Saiki wis 50 lebih ya. Wah, Waktu itu dia pertama ketemu saya diundang sama gereja gitu, khotbah. Koyong tertawa, soalnya ketemu dia bareng Koyong gitu ya. Nah, itu terus dia datang sama saya, dibilang, Bu Lingling, tolong doain saya. Tuhan kasih jodoh sama saya. Ya. Lalu saya berdoa, saya bilang, kalau engkau percaya tahun depan engkau dapat jodoh dari Tuhan. Saudara, betul saudara, saya sudah lupa kan ketemu sekali. Nah, waktu saya diundang ke PD-nya orang lain, saya khotbah di PD-nya orang lain, ketemu dia, tapi saya lupa. Kan cuma ketemu sekali. Dia yang datangi saya. Dia bilang, Bu Lingling ingat saya enggak? Dia bilang, siapa ya? Saya rasanya tahu aja nih, tapi siapa? Saya bilang, itu loh Bu Lingling yang dulu itu loh didoain, minta jodoh sing waktu itu loh di undangan. Oh iya iya. Saya sudah dapat jodoh. Saya dikenalkan jodohnya, saudara. Ini loh Bu Lingling, saya sudah dilamar katanya. Ya sudah ditingjing, sudah dilamar, dikalungi. Tuh lumayan saudara, 45 dapat jodoh saudara. Ya toh, sudah berjalan terus sama pacarnya itu. Sama pacarnya itu lama-lama kelihatan asli. Asli nih, lek wis 5 tahun, 7 tahun kan ketok asli ya toh. Lek ngamuk-ngamuk terus sambatan sama saya. Mi, doano aku. Iki kok Tuhan ngekno aku gak salah. Kok jahat katanya ya. Kok lek ngamuk-ngamuk kok jahat. Loh, dulu lah mesra. Saiki kok jahat ya loh. Saya bilang udah berdoa aja sama Tuhan. Nanti Tuhan jawab doamu, Tuhan kasih yang terbaik. Loh, timbang Tuhan lihat dia ngomel-ngomel terus oh ya, diseneni terus gurung kawin. Aku gurung kawin kok jahat. Aku wis diseneni, wis ngene wis ngono. Doa, saudara. Dia doa, saudara. Ketika dia terus doa serahkan Tuhan, apa yang terjadi? Pacarnya berangkat, saudara. Pacarnya berangkat sudah kembali ke tempat Tuhan. Nah, sekarang dia doa lagi, minta jodoh lagi dari Tuhan. Yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara lihat, loh Bu Lili tertawa. Imannya yang luar biasa, ya toh? Imannya luar biasa. Sampai sekarang dia masih berdoa Tuhan kasih yang terbaik. Nah, saudara, Tuhan lihat iman yang seperti ini. Ya kan? Tuhan bisa kasih dengan cara Tuhan yang ajaib. Buktinya, saudara. Buktinya dia lihat hidupnya begini, tapi Tuhan bisa kirim. Tuhan bisa kirim berkat yang tidak terduga. Saya ingat waktu itu dia telepon pagi-pagi, Mi, belakang rumahku plafonku ambrol, jebol, hujan masuk semua, banjir. Ya apa ini? Nggak bisa dandani. Sudah panggil tukang minta 2,1. Dia kan nggak punya duit, saudara. 2,1. Dia bilang doa, bondoy cuma doa. Doa wae. Saudara tahu, ketika dia doa, dia nangis doa, Tuhan itu kirim luar biasa. Pagi di telepon, lan keluar ono sing ngek 200. Lan keluar ono sing ngek 500. Dan akhirnya sampai genap 2.100.000. Jadi plafonnya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia maha tahu, dia tidak melihat keberadaanmu. Mau pinter, mau nggak pinter, Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat hatimu. Hatimu yang mengandalkan Tuhan. Dia mau mengandalkan siapa? Enggak ada orang tua. Makanya dia manggil saya mami. Anakku gede, wis umur 53 atau 54 ini ya. Ya Tuhan Yesus baik, saudara. Ya, kalau Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa menggenapi, Tuhan juga bisa tolong saudara. Amin. Amin. Ya, iyalah main sini kan. Mari saudara, ya nanti hari Sabtu kita bertemu lagi. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Ya, hari-hari ini COVID luar biasa. Hari ini saya ditelepon beberapa orang, juga saudara saya sendiri telepon, minta tolong didoain. Kenapa? Karena keluarganya COVID. Hari ini banyak yang COVID. Semua minta berdoa untuk Tuhan sembuhkan.
Ada juga di sini mungkin yang hadir, saya enggak tahu hadir enggak, namanya siapa, itu juga sakit COVID. Ya, sudah setengah mati, dia pikir dia ini sudah enggak ada harapan, dia pikir paling berangkat. Waktu saya berdoa sama dia, Tuhan bilang, "Tidak, kamu enggak akan berangkat. Aku sembuhkan engkau dengan caraku yang ajaib. Aku yang singkirkan roh kematian dari dirimu." Dan beberapa hari kemudian dia telepon saya, "Cik Ling Ling, saya sudah ada kemajuan. Saya sehat. Hari ini sembuh. Tuhan luar biasa." Amin. Ibu Meta juga sudah Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penting andalkan Tuhan. Yang penting hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka Tuhan akan meluputkan engkau dari maut. Tuhan akan meluputkan engkau dari malapetaka dan berbahaya. Dan Tuhan akan meluputkan engkau dari COVID-19. Ya. Dan hari-hari ini kita mau melekat sama Tuhan. Karena ini belum berakhir. Kalaupun COVID ini bisa berakhir, nanti akan ada yang lebih lagi sebelum kedatangan Tuhan. Jadi ayo siap-siap. Nanti hari Sabtu saya akan sampaikan apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada saya, buat saya share buat saudara. Jadi kita sekarang ini sudah nggak usah lagi mikir waduh aku pengen kaya, aku diberkati gini-gini. Saudara, hari ini kita lihat orang yang kaya. Jetnya aja 3. Mobilnya luar biasa, puluhan mobil. Nggak bisa dibawa, saudara. Ya, Tuhan mau. Padahal ini adalah anak yang baik. Saya dengar kesaksiannya, ceritanya. Dia membantu gereja 5 miliar. Bayangin, bantu gereja 5 miliar. Dia bantu Katolik ya. Gereja Katolik ini disuruh dia pasang AC. Lalu pendetanya itu ngomong, pastornya ngomong, "Oh, nggak usah dipasangin AC. Nanti saya nggak bisa bayar rekening listriknya." Saudara tahu apa yang dilakukan sama bos ini? Dia kasih uang 1 M kepada pastor itu. Ini 1 M dideposit di bank. Pasang AC. Nanti bunganya dari bank tiap bulan buat bayar rekening listrik. Saudara, sampai segitu baiknya. Sebegitu rupa dia mengasihi Tuhan dan menabur buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sayang dia. Hari ini dia kembali ke pangkuan Bapa. Bukan soal naburannya ya, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Hati kita yang benar-benar mengasihi dia. Tadi Tuhan katakan, ketika engkau mengasihi aku dengan segenap hati, ketika engkau mengandalkan aku di dalam hidupmu, ketika engkau rendah hati, ketika engkau menghargai dan menghormati aku dengan segenap hatimu, maka aku akan mempercayakan kasih karuniaku atas dirimu. Orang yang dikasih karunia Tuhan itu Anda. Kayak saya gini loh saudara. Nggak usah belajar. Nek dokter puasa 40 hari. Kita nggak usah. Tuhan kasih blok gitu tok loh. Tinggal saya nyampaikan pada saudara. Itu dari Tuhan. Tuhan cuma mau kita ada waktu. Kita ada waktu hubungan intim dengan Dia. Kita ada waktu ngobrol sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah ada waktu ngobrol sama Tuhan, gimana Tuhan mau cerita sama kita? Gimana Tuhan mau menunjukkan ini loh nanti akan terjadi begini, ini loh akan terjadi. Kapan Tuhan bisa ngomong kalau kita nggak pernah duduk diam dalam hadirat Tuhan? Saya nggak bisa dulu saudara, saya seperti saudara. Doa itu kesel. Tapi Tuhan buat saya tidak bisa tidur. Mulai jam 12 malam, Tuhan sudah buat saya tidak bisa tidur. Saya itu seger. Tak tidur, bolak-balik di ranjang, ndak bisa tidur. Saya tahu Tuhan mau suruh saya berdoa. Akhirnya saya terpaksa ndak tidur, saya doa. Dan Tuhan itu ndak main-main, doanya jaluk sampai jam 3, itu ada Ibu Yuanita. Jam 1 telepon saya, pasti saya melek. Ya. Ada lagi ibu lain lagi. Telepon saya jam 2, saya masih melek, soalnya nyembah. Kecuali saya wis nggak kuat, ya. Nah, saya dilatih Tuhan. Sampai doa enggak jam 3, enggak ngantuk, saudara. Saya pikir ngapain Tuhan? Cuk sorone tiap hari doa melek sampai jam 3. Iya kan? Makanya saya lek ditelepon lani jam 5 itu mangkel saya. Wong aku gurung tidur kok mbok telepon. Lah toh.
Ngeluh aku iki belum tidur mbok telponi. Telepon nanti ceritanya cuma ngalor ngidul saudara ya. Waduh ini. Sampai akhirnya, wes sosok telepon aku nek isu-isu. Aku tak tidur sih. Karena aku jam 3 itu baru tidur. Nah, kenapa Tuhan latih saya sedemikian rupa? Karena Tuhan mau ngobrol. Waktu saya muji nyembah, Tuhan ngomong, anakku, aku akan berikan kasih karuniaku. Aku akan percayakan otoritas dan kuasaku. Saudara, oh saya ngerti. Lalu Tuhan angkat kedua tanganmu ke atas, saya angkat kedua tangan saya ke atas. Dan Tuhan beracara. Hari ini saya tahu, ternyata kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kalau kita ada otoritas dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Orang mau santet kita sampai ya opo, nggak bakal kena. Karena ada otoritas dan kuasa Tuhan. Kita bisa singkirkan itu. Tapi kalau kita nggak ada otoritas dan kuasa Tuhan, kita babak belur. Dan orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa, pasti sudah dipersenjatai dengan persenjataan lengkap dari Allah. Kalau nggak ada persenjataan lengkap, babak belur di medan perang, saudara. Ya, ketika terus doa terus, muji nyembah Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih karunia kesembuhan. Amin. Nggak cuma di doa sembuh, tapi Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih karunia kesembuhan, itu buta melihat sungguhan. Itu lumpuh berjalan sungguhan. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Ada karunia kesembuhan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Nah, saudara, itu semua bukan terima gampang, itu harus kita raih. Raih dengan apa? Dengan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan ngomong, saudara, bagaimana. Tadi sebagian sudah saya doain, ya. Yang belum, nanti Tuhan sendiri yang beracara. Saya tidak tahu keberadaan saudara, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan berikan jawabannya. Ya, Tuhan tadi berkata buat Bapak Stephen Moses, saya tidak kenal beliau. Tapi Tuhan katakan, pertingkatkan jam-jam doamu di hadapan aku. Ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan lebih lama lagi, Tuhan pun akan percayakan kasih karunia-Nya. Seperti Tuhan kasih saya, Tuhan juga akan kasih kepada Bapak ini. Tidak cuma Bapak Stephen, Anda semua yang ada di dalam ini, Anda bisa dipercaya Tuhan. Amin. Dengan caranya yang ajaib. Saya itu gampang nih lihat orang. Saya bisa lihat hatinya orang. Ya, pernah saya lihat ada seseorang gitu ya, saya lihat. Tuhan lihatkan hatinya. Oh, hatinya ada gambarku ternyata. Hatinya itu ada wajahku. Saya tahu berarti orang itu pikirannya ada di saya. Enak nggak? Enak. Yang penting kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu benar-benar kita pakai, kita sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Supaya saudara pun mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara pun akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Bukan jadi orang biasa, tetapi jadi orang yang luar biasa. Karena di akhir zaman ini, Tuhan memerlukan yang luar biasa. Amin. Ialah mainas sini karena mainaskan. Ialah mainas Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir acara Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ialah main begitu juga Tuhan, hamba mengucap syukur atas sabar firman-Mu, atas pesan-pesan-Mu yang sudah Kau sampaikan buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang memimpin hidup mereka. Dan Engkau sendiri yang menggenapi apa yang sudah Kau firmankan, apa yang sudah Kau pesankan, apa yang sudah Kau janjikan dalam hidup mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sekali lagi kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ialah mai dan kami mau Tuhan belajar menghargai dan menghormati Engkau melebihi segala yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jauhkan
jauhkan kami semua Tuhan dari malapetaka mara bahaya COVID-19 ini Tuhan. Jauhkan kami, lepaskan kami dari roh kematian Tuhan yang melanda dunia ini Tuhan. Ialah mai tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Naungi kami, ikat kami dengan tali kasih yang daripada Engkau Tuhan. Ialah mai nasyidi karena hamba tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, tetapi Engkau tahu Tuhan. Engkau adalah sumber dari segala sumber jawaban Tuhan, sumber dari segala sumber keselamatan buat anak-anak-Mu semua yang hadir di Zoom ini Tuhan. Ialah mainas kini karena mereka keajaiban mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup mereka. Hari ini yang menderita sakit COVID-19 Tuhan, Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya tangan-Mu Tuhan yang bisa menyembuhkan mereka. Hanya tangan-Mu Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari roh kematian Tuhan. Ialah kami percaya Tuhan, Engkau mau Tuhan, Engkau mau dan Engkau menyembuhkan semua yang sakit COVID-19 Tuhan. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keajaiban mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ialah main. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga. Berkat kedamaian, berkat kesejahteraan, berkat kesukaan sorga tercurah dalam hidupmu. Ialah main asyidikana main. Berkat kelimpahan. Ialah main asyidikana mainaskan. Seperti berkat Abraham, Ishak, Yakob tercurah berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Ialah main di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban mujizat-Mu terjadi. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.